Ini haleluya. Tuhan kita sungguh memang luar biasa. Dia yang memelihara hidup kita sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mengucap syukur Bapak Ibu buat kebaikannya. Mari kita mau bersaat teduh sejenak. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu semua untuk pribadi lepas pribadi boleh berkata-kata kepada Tuhan dan mempersiapkan hati pikiran kita untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hanya oleh kemurahan-Mu, anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Biarlah kami membawa korban syukur kami. Biarlah kami membawa korban persembahan kami. Bapakku datang.
keadaan, biar Tuhan tetap menjadi kekuatan dan tetap memuji Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan selalu pasti akan datang buat kita yang mengasihi Dia. Dia yang sangat mengasihi kita, biarlah kita juga mau mengasihi Dia lebih lagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau memberikan komitmen kita di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan untuk
Bapa, Kau rawat setiap hidup kami Tuhan dengan puji-pujian, dengan penjemahan Tuhan. Karena kami rindu akan firman-Mu Bapa. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bahwa kami mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami Bapa. Jadikan kami menjadi garam dan terang dunia bagi lingkungan sekitar kami Tuhan, lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan sekolah kami Tuhan, dimanapun itu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pak Nono yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, Kau kuduskan dia Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan kepada semua jemaat di sini Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu selalu ada setiap kami Tuhan. Kami rindu juga Tuhan berdoa untuk bangku-bangku kosong yang ada Bapa. Kami rindu Tuhan dapat terisi Tuhan, dapat jiwa-jiwa dimenangkan lagi Tuhan. Ya ada yang mustahil Bapa, kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kata shalom itu punya makna dan punya arti damai sejahtera. Kiranya engkau sehat, kiranya engkau makmur, apalagi kiranya engkau sejahtera dan dilindungi dari mara bahaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi shalom dalam konteks perjanjian lama merujuk kepada berkat yang berhubungan dengan kehidupan kita hari-hari. Bagaimana kita dicukupi, ya? Bagaimana kita dipenuhi, bagaimana kita mendapatkan kesehatan, kesembuhan, bagaimana kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangatlah mudah Tuhan itu memberkati kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangatlah mudah Tuhan memberkati saudara dan saya. Itu tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Karena apa? Pada dasarnya rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu dijadikannya sungguh amat baik. Seharusnya Bapak Ibu dan saya itu menikmati pemeliharaan Tuhan yang cukup. Tapi yang menjadi pertanyaan dan persoalan bagi kita, mengapa begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak kunjung menemukan jawaban, tidak kunjung menemukan jalan keluar, tidak kunjung menemukan damai sejahtera, tidak kunjung menemukan sukacita. Padahal janji Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mau mencari Tuhan, hidupnya itu dikatakan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Yesus sendiri berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya apa? Damai sejahtera itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tapi mengapa banyak orang itu tidak bisa menikmati damai sejahtera? Contoh orang yang tidak bisa menikmati damai sejahtera adalah suka sekali mengeluh. Orang yang tidak menikmati damai sejahtera sering mengalami hidupnya merasa tidak puas,
sehingga menuntut orang lain untuk memuaskan keinginannya, hasratnya, harapannya. Tidak puas dengan dirinya sendiri, sehingga terjadilah yang namanya perseteruan, iri, dengki, permusuhan, pertengkaran. Kenapa itu terjadi? Karena tidak memiliki damai sejahtera. Nah, sementara selama ini kita percaya Tuhan itu percaya yang seperti apa? Sehingga kita tidak bisa menanggalkan segala sesuatu yang membuat kehidupan kita tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Kita punya alasan bagaimana mau menikmati sukacita kalau mengalami banyak masalah, kalau selalu berkekurangan, kalau selalu mengalami penderitaan, sakit, penyakit, kalau dan kalau, saudara. Sehingga alasan-alasan yang membuat orang tidak bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera kalau tidak punya duit. Intinya cuma itu. Ya. Kenapa? Semuanya, ya, uang itu bukan segala-galanya. Tapi kalau segala-galanya tidak pakai uang, tidak bisa jalan. Ya, uang bukan segala-galanya. Tapi kalau tidak punya uang, bikin segala-galanya ruwet. Kalau Bapak Ibu sekarang ini lagi melihat ya di dunia sosial media, di situ gara-gara donasi, ya gara-gara donasi yang mencapai ya 1,4 M, ya itu bantuan donasi mencapai 1,4 M yang menjadi polemik sampai hari ini. Orang yang menolongnya, ya, sehingga mendapatkan donasi bantuan, ya, pengobatan karena dia adalah orang yang mengalami, ya, penyiraman air keras di matanya yang menyebabkan matanya rusak. Tapi bisa melihat, tapi dia pura-pura buta. Saudara yang dikasih Tuhan, demi menguasai uang donasi, dia membuat karangan cerita yang begitu rupa sampai ditumpangi banyak pengacara-pengacara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, harusnya dia bisa bersyukur dengan uang donasi yang ada, tapi justru dia melaporkan orang yang membantu dia. Kalau Bapak Ibu mengikuti, ya, alur cerita beberapa sudah hampir 1 bulan, saudara yang dikasih Tuhan, gak selesai-selesai, bahkan merembet kemana-mana. Intinya apa? Dari seluruh cerita itu, semua bermuara dari uang, duit. Coba kalau gak ada duitnya, pasti gak ada masalah, gak akan jadi rebutan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membuat hidup kita tidak bisa mengalami sukacita. Pada firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ternyata di antara kita banyak yang tidak bisa sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, ya, selalu berkata kurang. Yang membuat kurang karena kita punya keinginan, saudaraku. Kalau saudara membatasi keinginan saudara, maka kata kurang itu berubah menjadi cukup. Yang membuat kita merasa kurang itu karena apa? Keinginan kita tidak terkendalikan. Ya kan? Nah, sesungguhnya saudara yang dikasih, sangatlah mudah bagi Tuhan untuk memberkati saudara, memelihara hidup saudara, mencukupkan kebutuhan saudara. Itu bagi Tuhan sangat-sangatlah mudah, ya. Tapi tentu ada SK-nya.
SK itu syarat dan ketentuannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sesuai dengan SK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara punya Alkitab ini berisi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, bukan janji lama dan janji baru, tapi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dalam sebuah perjanjian, ya, tentu tidak bisa sepihak. Dalam sebuah perjanjian, hukumnya adalah dua belah pihak yang harus memegang komitmen dan kesetiaan. Baru, ya, janji itu bisa dinikmati sesuai dengan syarat dan ketentuannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan kita? Bagaimana Tuhan itu begitu mudahnya memberkati hidup kita, memelihara hidup kita, merawat hidup kita? Itu tergantung respon saudara dan saya. Sekali lagi ya, bagaimana Tuhan dengan sangat mudahnya memberkati hidupmu dan hidupku, itu tergantung terhadap respon saudara terhadap sebuah perjanjian yang sudah tertulis. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memiliki respon yang benar kita hadapi. Tadi penyebab kenapa kita tidak bisa memiliki sukacita damai sejahtera, karena keinginan kita tidak terkendali. Ya kan? Kita inginnya segera terpenuhi. Kita inginnya sesuatu yang lebih daripada yang sudah ada. Karena keinginan itu seperti orang yang sedang dalam kehausan di padang pasir, yang selalu ingin minum supaya apa? Dahaganya terpuaskan. Contoh, kalau saudara tidak dihargai oleh orang, kira-kira saudara akan menerima dengan legowo atau tidak? Harusnya gak ada masalah. Kenapa? Kamu telah diberi dengan harga yang lunas. Ya, sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Artinya harga dirimu itu bukan terletak kepada penghargaan orang terhadap kita, tapi terhadap bagaimana Tuhan sudah menebus hidup saudara dan saya dari hukuman dosa. Jadi kita sudah dibayar lunas, harga diri kita terletak di kayu salib. Tapi kenapa kita seringkali merasa bahwa kalau tidak dihargai, kalau tidak dihormati, kita merasa harga diri kita hancur lebur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? Nah, saudara, bukan berarti menghargai orang lain gak penting. Itu adab, itu etika. Ya, masa orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya etika? Masa orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya sopan santun? Masa orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya adab? Ya, harusnya lebih daripada itu, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tergantung sikap saudara, sikap hati saudara. Apakah hati saudara itu beres atau tidak? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika sikap hatimu benar, maka hal yang mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu. Yang percaya katakan amin. Hal yang mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu jika sikap hatimu benar. Yang menjadi tolak ukurnya, benar macam apa? Benar macam mana? Bagaimana standar kebenaran itu dalam kehidupan kita? Selama kita selalu berkata Tuhan tidak adil, selama kita selalu berkata
ya selalu berkekurangan, padahal bisa dikatakan cukup karena kita berdoa. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau ngomong kurang berarti rakus. Kenapa? Wong doanya secukupnya kok. Kalau sudah cukup harusnya sukacita dong. Harusnya damai sejahtera dong. Bisa bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini bisa makan. Kan kata cukup. Jika sikap hatimu benar, maka hal yang mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu. Saudara boleh hafal ayat Alkitab, saudara boleh pintar ngomong yang ada dalam Alkitab, tapi kalau tidak saudara lakukan percuma. Ya, percuma. Kenapa? Karena hanya sebatas pengetahuan, sebatas leher ke atas, tidak sampai ke hati, tidak mengendap dalam hati. Kalau sampai mengendap dalam hati, apa yang kita baca, apa yang kita tahu itu kita lakukan, bukan untuk menilai orang. Lah kalau memang pendeta ya wajar. Kenapa? Dia tugasnya mengajar, bukan memberikan penilaian. Lah kalau mengajar tidak memberikan pandangan ini salah, ini betul. Loh yang diajarkan apa? Semuanya betul, semuanya benar. Nah, saudaraku, sekali lagi, sikap hatimu. Jika sikap hatimu benar, maka hal yang mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, awal bulan minggu yang lalu, ya, ketika perjamuan Tuhan, saya mendapatkan firman Tuhan dalam roti perjamuan itu dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22. Ya, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Ya. Saya bawa, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Ya, sampai 23. Besar kesetiaanmu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sangatlah mudah Tuhan memberkati hidupmu dan hidupku jika kita menghidupi firman Tuhan ini, ya. Tuhan adalah bagianku. Apa maksud Tuhan adalah bagianku? Nah, saudaraku, seringkali banyak di antara kita tidak merasa puas karena keinginan kita itu sangatlah besar. Ya, Tuhan adalah bagianku. Ini perenungan sepanjang 1 minggu ketika saya mendapatkan roti apa itu? Roti perjamuan, mendapatkan Ratapan pasal yang 3, ya. Khususnya ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oh iya ya, Tuhan tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Artinya kasih setianya tidak habis-habisnya. Apakah saya bisa mempercayai bahwa kasih Tuhan itu tak pernah habis? Ya, bahkan selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun pagi itu bisa menikmati tubuh yang sehat, itu baru, saudara. Karena pada waktu tidur, ya, Tuhan itu menggantikan sel-sel yang ada di tubuh kita yang mati digantikan menjadi baru. Ya, ketika saudara istirahat, ketika saudara kemarin sakit, paginya bisa sehat, bisa sembuh. Ya kan? Itu selalu baru tiap pagi. Selalu baru itu bukan barang yang diperbaiki, tapi digantikan. Onderdilnya digantikan. Ya, namanya sel dalam tubuh kita mati, itu kan harus diganti dengan yang baru.
bukan ditambal. Ya. Tapi kalau elektronik bisa ditambal. Selama tambalannya bagus. Ya. Terus jangka waktu pemakaian berikutnya tidaklah lama. Ya. Alangkah baiknya kalau digantikan dengan spare part yang baru, Saudara. Nah, Tuhan itu menggantikan sel-sel yang mati dalam tubuh kita dengan sel yang baru, Saudaraku. Makanya di situ dikatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Baru di situ dikatakan Tuhan adalah bagianku. Kira-kira Tuhan adalah bagianku itu dalam kalimat kita kalimat yang seperti apa ya? Kalau bahasa Jawanya begini. Ya. Aku orang duwe apa-apa kejaba mung pangeran piyambak. Saya tidak punya apa-apa di dunia ini kecuali hanya Tuhan. Ya. Mulane mung panjenengane piyambak sing tak apa itu? Tak andalake, tak andalkan. Ya. Makanya hanya Tuhan saja yang Tuhan andalkan. Pertanyaannya, kita bisa nggak mengimani, menikmati, mengimplementasi? Susah banget. Apa namanya? Mengaplikasikan, menghidupi firman Tuhan ini ya. Tuhan adalah bagianku. Kalau ini kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, saya percaya saudara bahagia. Kerja semangat, ya. Putus pasar gak masalah, bisa cari lagi yang lebih baru, yang lebih fresh. Gagal dalam pekerjaan tidak masalah, bikin pekerjaan baru. Karena apa? Keberhasilan itu terjadi karena ada kegagalan. Tidak ada keberhasilan yang langsung berhasil. Keberhasilan itu terwujud dari karena kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Dia bangun, melanjutkan mimpinya sehingga sampai berhasil. Saudara yang dikatakan, coba kalau orang yang sedang menservis ya alat elektronik gagal kebakar motor, gimana Bi? Dandan kipas angin, wah apa? Serabut kumparan serabutnya itu nggak ketemu. Kan yang putus di situ sehingga tidak nyala, tidak mutar. Motor dapat duit? Enggak. Ya kan? Wah, jangan dandan di sana lah. Di sana enggak selesai. Ya kan? Akhirnya apa? Semakin hari semakin terpuruk ketika gagal tidak mau bangkit lagi. Ya. Gagal tidak mau bangkit lagi. Maka yang terjadi adalah keterpurukan. Tapi kalau gagal, oke, saya akan cari tahu masalahnya, gimana supaya ketemu akar masalahnya dan bisa hidup. Kalau harus mengganti spare part, mengeluarkan anggaran, ya tentu minta uangnya dulu untuk beli spare part. Kayaknya kemungkinannya kecil deh. Yang jelas ditalangi sama yang dandan toh, dibelikan spare part dulu, baru ketika sudah sembuh, sudah selesai, baru totalan. Kalau nggak mau modal dulu, kira-kira apa yang terjadi? Alah, ribet di sana, kan begitu. Nah, sudah kalian dikasih Tuhan. Tadi mau ngomong apa ya?
mengaplikasikan firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, aku orang duwe apa-apa kejaba mung pangeran piyambak. Aku tidak punya apa-apa kecuali hanya Tuhan semata-mata. Karena Tuhan adalah bagianku, maka aku percaya Tuhanlah yang merawat hidupku, Tuhanlah yang memelihara hidupku, Tuhanlah yang akan mencukupi kebutuhanku, Tuhanlah yang akan memprotek kehidupanku dari segala mara bahaya. Nah, tinggal saudara percaya atau tidak. Firman Tuhan ya. Nah, terus aplikasinya bagaimana? Tuhan adalah bagianku. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Ternyata kita tidak menikmati berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Berkatnya basi, sehingga kita tidak bisa mengalami sukacita. Nuntut orang lain yang harus perhatian kepada kita. Kapan waktunya kita memperhatikan orang lain? Sukacita tandanya bisa memperhatikan orang lain, punya kepedulian terhadap orang. Itu jika hati kita beres. Tuhan sangatlah mudah memberkati hidupmu jika sikap hatimu benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini pengakuan seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Daud. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ayat favorit kan? Ya. Tapi bagaimana sih cara mengaplikasikan? Kalau yang tadi Tuhan adalah bagianku, aku ora duwe apa-apa, mong kejaba Tuhan tok siji-sijine. Ya, walaupun duwe motor, ya, duwe mobil, ya, tapi itu nggak ada artinya jika tidak ada pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak ada maintenance-nya Tuhan, apa yang saudara punya akan habis ludes. Ya. Kayak donasi yang 1,4 miliar itu, ketika sikap hatinya tidak benar, maka semua yang mendonasikan uangnya menarik kembali. Seketika ludes, tidak mendapatkan bagian apa-apa. Bapak Ibu searching di media sosial, khususnya di TikTok, di situ, aku sedih. Nanda pasti tahu. Ya, aku sedih. Paling kalau ini jadi masalah disomasi. Ya kan? Nah, Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaannya saudaraku, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah gembalamu? Kan banyak orang sudah tidak percaya sama gembalanya. Gembalaku hanya Tuhan. Pertanyaannya saya kejar, apakah benar saudara mempercayai bahwa Tuhan adalah gembalamu? Ya, kalau saudara mempercayai Tuhan adalah gembalamu, saudara akan mengikuti apa kata gembalamu. Jika Tuhan ngomong A, kamu akan lakukan A. Jika Tuhan ngomong B, maka kamu akan lakukan B. Jadi kalau itu tidak pernah kita lakukan, itu artinya kita sedang menipu diri sendiri. Seperti kita sedang berkaca di depan cermin, yang sebentar kita tinggalkan, kita lupa wajah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan adalah gembalaku. Itu artinya Daud mempercayai bahwa Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Walaupun di lembah kegelapan, ya, turun dan turun, ya, di dalam kegelapan, dia percaya kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, sakit hari ini, misalnya, masa sih Tuhan, saya harus mati karena sakit ini. Kalau saya justru ngomongnya kayak gitu, saudara.
Tuhan, masa sih saya harus mati gara-gara sakit seperti ini? Kok nggak keren gitu? Lihat dong. Lah kalau Tuhan nggak malu, ya masa saya harus sakit seperti ini langsung mati? Kalau Tuhan nggak malu ya nggak apa-apa. Ya, itu artinya mempercayai Tuhan adalah mengembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya harus mati karena nggak bisa makan, masa Tuhan nggak malu? Saya kembalikan aja Tuhan, saudara. Ya, karena kalau saya kerja, misalnya, masa pendeta kok kerja? Satu, ya kan? Yang kedua, wah sudah lari dari panggilannya. Iya kan? Bukankah tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh orang Kristen, kalau ada pendeta yang bekerja, melakukan pekerjaan di luar sana, sudah lari dari panggilannya, tapi tidak pernah ngurusin makanan kehidupan pendetanya, tapi ngomongin sudah lari. Kalau nggak kerja kan nggak makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kita bisa berkata, takkan kekurangan aku? Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Jadi ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Apakah kita percaya? Kalau saya menggunakan mata telanjang saya akan mengalami depresi, stres dan depresi. Kenapa? Kalau tidak ada yang bisa kita andalkan untuk hari besok, kira-kira stres nggak mau? Nggak ada jaminan untuk besok makan apa. Ya, kira-kira mau stres nggak? Masih ada minta tetangga gitu kan. Masa kayak gitu? Stres kan? Kalaupun harus bekerja, gaji sehari berapa? Kemarin saya ngobrol dengan tukang mie ayam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Parkiran yang ada di Metro, pendapatannya satu orang lebih daripada 100.000. Orang bekerja di rumah makan gajinya 900.000. Itu kalau sudah rumah makan agak besar. Kalau rumah makan kecil 700.000 sebulan. Berapa duit per hari? 30.000. Baik. Upah UMR Kota Purwokerto 2, nah yang mendapatkan gaji 2, itu kira-kira banyak enggak? Gaji pegawai Indomaret berapa? Masuk belum? Jadi karyawan Alfamart. Standarnya 1,5 juta. Benar nggak? Enggak. Nggak nyampe segitu ya? Nggak paham. Oh nggak paham, ngobrol dong. Kalau di bawahnya bahaya lah. Di bawahnya bahaya karena itu nasional, makanya ya kan? Harusnya UMR, soalnya kan Harusnya UMR. Baik, ijazah mereka apa? Harus menuntut gaji UMR untuk bekerja sebagai kasir. hasilnya 3, barang hilang 600.000, potong 200.000 per orang. Ya sama aja hancur lah. Tapi kalau nggak kerja nggak makan. Baik. STDX. Nah, yang sarjana melamar pekerjaan, nggak usah jauh-jauh di dalam kota Purwokerto, gajinya berapa? Pertama masuk, jangan sekarang yang masuk sudah berapa tahun baru diomong sekarang gajinya sekian. Dulu pada waktu pertama kali masuk
Oke. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada nggak 100.000 per hari standar Purwokerto ya? Kalau nggak ada, ya, ada 100.000 per hari nggak ada kan? Berarti masih besar gaji tukang parkir tanpa ijazah. Tapi kenapa tidak merasa cukup? Saya punya selidik. Lah gimana mau cukup, Pak? Wong tiap malam minum, tiap malam. Benar nggak? Ya kurang, mau 100, 150 ya kurang. Bapak Ibu yang jualan air galon di sebelah, tiap hari Jumat pagi dia bagi-bagi sedekah. Pendapatan air Pak Stephen tahu ya, 1 galon presentasinya berapa, ya kan? Lah kalau armadanya cuma motor, tiap minggu bisa bagi-bagi berkat ke orang-orang yang dianggap layak sama beliau tiap hari Jumat pagi. Buktinya mereka juga nggak kekurangan, ya kan? Kuncinya di mana? Tuhan. Jangan-jangan ini yang menghidupi tetangga sebelah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku punya sukacita sehingga bisa hidup berbagi dengan orang lain. Ya, saya memfantasikan ke tukang mie ayam yang di sana. Ya, bagaimana supaya bisa? Loh, harusnya kita bisa bersyukur kalau kita punya Tuhan yang besar, yang punya Tuhan yang berkuasa, kita dapat berkat, ya rezeki dari Tuhan, kita bisa membagi hidup kita, sharing hidup dengan orang lain. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Itu yang harus kita aplikasikan. Segala keperluanku terpenuhi. Persoalan bagaimana segala keperluanku terpenuhi itu tergantung sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, kalau terjemahan NIV atau ACP ini, ya, I shall not want. Terjemahan bebasnya, tidak ada yang kuinginkan lagi kecuali hanya Tuhan. Itu tafsirannya, saudara ya. Aku tidak menginginkan apapun, aku tidak menginginkan apa-apa lagi, ya, sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan yang akan merawatku, karena Tuhan yang akan memeliharaku, karena Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanku selama domba itu mengikuti tuntunan gembalanya. Oh iya toh. Misalnya Daud menggembalakan kambing domba, dipastikan gembalanya Daud itu akan makan rumput yang segar dan sampai kenyang selama mengikuti tuntunan Daud. Tapi kalau dombanya ini ketika dituntun, ya kan, ayo kan, ya nyelwentak, ngalih, ngilang, melayu, kira-kira dia akan terpenuhi nggak keperluan hidupnya? Dia nyari makan sendiri kan? Oke, bisa makan, tapi hati-hati, ada singa, ya kan, di padang gurun pada waktu itu. Sehingga Daud pernah cerita, ya, ketika melawan Goliat bahwa sudah terlatih, ya, membunuh singa di padang gurun ketika melindungi kambing dombanya. Sudah terlatih. Berarti yang memprotek, yang melindungi adalah gembalanya, saudara. Tapi kalau dombanya ini keluar dari kandangnya, terproteksi tidak? Enggak. Karena apa? Dia sudah keluar dari boundary, ya.
Boundary itu perlindungan diri. Nah, di sini Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak menginginkan apapun. Bukan berarti saudara nggak mau apa-apa, karena sudah tercukupi. Yang setuju katakan apa? Ya, karena sudah tercukupi, mau apa lagi? Ya kan? Artinya bergantung pada Tuhan yang bertanggung jawab merawat dan memelihara. Saudaraku, kalau sampai di sini, kalau melihat kenyataan seperti yang saya bilang tadi, saya takut. Apalagi melihat rekening saldo, tambah takut lagi. Ya, tanya istri saya ada di sini. Apakah saya pernah tanya saldo nesip piro? Itu mungkin bisa 1 tahun, bisa 2 tahun baru saya nanya. Kenapa? Pasti saya akan mengalami kekhawatiran ketika melihat atau mendengar angka yang begitu luar biasanya. Kayak gitu, saudara. Ya, makanya saya jarang sekali nanya. Sampai pada terakhir kali saya ngecek, istriku cuma bilang, kamu tahu nggak? Halo, kamu tahu nggak uangnya tinggal berapa? Saya marah. Kenapa saya marah? Kelelakian saya, kelelakian saya terganggu. Kenapa kamu baru bilang? Kalau memang gak ada punya uang. Marah gitu. Emang pendeta gak bisa marah? Yang bisa marah cuma jemaat doang. Emang pendeta gak bisa terluka? Hanya jemaat doang yang bisa terluka. Emang pendeta gak bisa kecewa? Hanya jemaat doang yang bisa kecewa. Sama manusia, bro. Tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Sebentar jatuh, tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Sebentar jatuh, cepat sadar, bangkit. Ya kan? Kalau saya ngomong dusta, istri saya pasti sudah ngoceh-ngoceh. Bohong gue. Ya kan? Faktanya memang ya terjadi demikian. Percayalah, saya bilang. Saya paling sensitif kalau mau makan, hati saya terganggu. Saya paling tidak bisa makan kalau hati saya sedang terganggu. Makanya saya ketika ngomong, kamu tahu nggak berapa saldo rekeningnya? Ketika saya mulai hati saya sudah mulai nggak karu-karuan, yang jelas khawatir. Kenapa? Kalau nggak ada saldonya, mau majang makan keluar. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Lu bayar pakai apa? Ya, ini saya tidak curhat loh. Saya tidak curhat, tapi saya menggambarkan bagaimana ya kita mengaplikasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya. Terus kalau mau mencontohkan seperti apa? Kalau nggak ada contoh kehidupannya, saudara dipelihara Tuhan. Terus contoh pemeliharaan Tuhan seperti apa? Saudara mengalami mukjizat setiap hari. Contoh mukjizat setiap hari itu seperti apa? Jangan ngambang. Oh, mukjizat terjadi setiap hari. Istri saya bangun jam 3, jam 4 udah bangun. Jam 3 alarm udah bunyi. Ya. Ya, bikin donat, bikin burger yang cuma 7 sampai 10 piece, dititipin ke Bu Suci. Dapat uangnya berapa?
Itu pun belum tentu laku semua ya Bu Suci ya. Terus kalau sisa, kalau nggak laku diapain Bu Suci? Dibagi-bagi. Terus untungnya dari mana? Logika matematikanya nggak masuk kan? Untuk bisa kita makan hidup sehari-hari, yang terus dibagi-bagi tiap hari misalnya. Saya mengajarkan kepada Tuhan adalah gembala. Taburlah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Ya. Karena Tuhan yang bertanggung jawab merawat dan memelihara hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya membaca bagian ini, saudaraku, ini kisah hidup seorang yang bernama Ayub, yang mungkin saudara akan punya pemahaman yang berbeda. Apakah orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, identik dengan orang yang selalu diberkati oleh Tuhan? Kalau diberkati baru senang mengikut Tuhan, ya kan? Tapi di sini Ayub ini adalah orang yang kaya raya karena hidupnya diberkati oleh Tuhan. Fakta mencatat dalam Ayub pasal 1 bahwa Ayub ini orang yang punya kekayaan luar biasa. Dia orang yang setia dengan Tuhan, dikatakan hidupnya saleh dan jujur. Ayat 1, saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apakah ini terjadi karena Ayub hidupnya diberkati oleh Tuhan, sampai si iblis pun itu Ayub kayak gitu. Ayub itu takut akan Tuhan, kan Tuhan memberkati hidupnya, itu sampai dilecehkan sama iblis. Ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini percakapan antara iblis dan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sapaannya kepada Ayub, hambaku. Jadi orang Kristen gampang dibaptis, rubah KTP, diisi agama Kristen. Tapi untuk menjadi seorang hamba di dalam Tuhan itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita berkata Tuhan adalah gembalaku, tapi kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Nah, saudaraku, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ayub saleh dan jujur. Kita saleh dan nyala menggu, kan? Demikian saleh dan jujur, ya. Saleh kelihatannya, tapi jujur belum tentu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? Kelihatan saleh ibadah, tapi kejujuran kan belum tentu. Ngomong aja bisa salah-salah, kan? Nah, yang takut akan Allah, apalagi takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan menjauhi, apakah kita selama ini menjauhi kejahatan atau kita sedang bikin kejahatan? Ya, kita menjauhi kejahatan atau sedang membuat kejahatan yang kita berlakukan tiap-tiap hari, ya. Nah, di sini kata lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini sindiran, ya, ejekannya iblis. Allah takut akan Tuhan paling-paling karena diberkati. Coba kalau nggak diberkati, lari. Jadi berkat itu bukan ukuran orang takut akan Tuhan. Karena Ayub sekalipun hartanya dihabiskan, dia tetap takut akan Tuhan. Anak-anaknya habis semuanya, tinggal istrinya. Dia tetap takut akan
Tuhan. Jadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita tetap takut akan Tuhan? Apakah kita akan tetap menjadi orang yang saleh dan orang jujur? Apakah kita tetap menjauhi kejahatan atau masuk dalam dunia kejahatan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi? Tidak mendapat apa-apa, apakah kita masih setia? Pertanyaan penting, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Bagian yang terakhir, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Keyakinan Ayub, Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Keyakinan Daud, keyakinan Ayub, tidak ada rencanamu yang gagal. Sekalipun ya hartaku habis ludes, dagingku habis lenyap, ya kayak lagu yang dalam Mazmur. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi syarat dan ketentuannya apa? Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah ngejek dia, yang sudah membuli dia, yang sudah menghakimi dia, yang sudah apalagi menjauhi dia, ya kan? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya Daud. Jadi dilipat gandakan 2 kali lipat. Syarat dan ketentuannya di situ dikatakan bahwa ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Yang menjadi pertanyaan, kita hari-hari ini mendoakan sahabat kita diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, atau mendoakan sahabat kita jelungup, bangkrut, susah, ya kan? Bahkan mengutuki, benar, bangkrut. Malah mengutuki sahabatnya sendiri. Bukan mendoakan supaya Tuhan pelihara dia, ya, syukur, sakit, ya kan? Bukan mendoakan dalam nama Yesus jadilah sembuh, malah nyukurin dia sakit. Kenapa hal itu terjadi? Kan Tuhan adalah gembalaku. Tapi kenapa kita bisa berbuat kejahatan dalam hati? Kita bisa berbuat kejahatan dalam tutur kata. Bahkan kita dapat berbuat kejahatan dengan tangan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara hari ini, jika mau Tuhan adalah gembalamu, rubah pola pikirmu, rubah pola tingkahmu. Siapapun, gak peduli mau yang tua mau yang muda, kalau gak berubah pola tingkahnya, jangan harap Tuhan merawat, ya. Karena Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah bagianku. Lah, kalau kita nggak merubah pola pikir kita dengan pola pikirnya Tuhan, kita akan semakin terpuruk dan terpuruk, saudara. Per hari ini Bapak Ibu mengamati media sosial. Tanggal 27, ayo kita sama-sama untuk datang ke TPS untuk memilih. Ya, pilihan kita tentunya kita masing-masing. Ya kan? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita, ya, apakah kita bisa menjaga mulut kita? Dalam 1 bulan ke depan ini, karena akan rawan untuk apa? Mempergunjingkan dan membuat kata-kata jahat sampai tanggal 27, ya, sampai tanggal 27. Bagaimana kita bicara?
berkata rencana Tuhan tak pernah gagal. Seperti halnya Ayub. Ayub percaya Tuhan kalaupun harus mati, mungkin kata hati Ayub, kalaupun harus mati di tangan Tuhan. Tapi Tuhan kan tahu yang terbaik buat Ayub, sehingga Ayub diberkati 2 kali lipat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beri waktu Bapak Ibu dan Saudara merenungkan firman Tuhan ini barang sejenak. Apakah kita benar mengakui Tuhan adalah gembala kita? Kapan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apakah benar kita berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, sementara kita punya keinginan lebih banyak daripada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tuhan menginginkan saudara hidup lebih daripada cukup. Artinya tidak kekurangan, dan bisa jadi saudara bisa berkelebihan. Pemain musik silakan maju ke depan. Saudara percaya bahwa bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi bagaimana kita hidup hari ini? Apakah kita benar-benar mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu dan hidupku? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak menolong hidup saudara dari segala masalah. Mari kita berdoa di dalam berkat nama Yesus. Tuhan, ubah hatiku. Tuhan, murnikan hatiku untuk datang menyembah-Mu dengan hati yang tulus. Biarlah seperti halnya firman Tuhan katakan, Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah gembalaku. Ajar kami hari-hari ini untuk dapat menghidupi firman-Mu, mengaplikasikan firman-Mu, bukan hanya sebagai orang yang pura-pura saleh setiap hari berkata firman Tuhan, tapi sebentar mulut kami melakukan hal, mengatakan hal yang tidak baik, bahkan mengatakan hal yang jahat terhadap orang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, sangatlah mudah Tuhan memberkati hidup saudara. Dan apakah saudara siap untuk menerima berkat kemurahan Tuhan tiap-tiap hari? Jika engkau orangnya, katakan amin. Amin. Haleluya. Kita diberkati dengan firman Tuhan di siang hari ini, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga di kotak belakang merah kameramen itu untuk kegiatan Natal. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kepada petugas silakan maju ke depan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup ini. Biarlah Tuhan pagi ini kami atau siang ini Tuhan, kami mau memberikan berkat yang kami punya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju, boleh semakin luas, dan memberikan banyak berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap tangan yang menabur dengan sukacita, kiranya Engkau akan memberkati dan Engkau akan melipat kali gandakannya. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur sujudmu padaku akan pernah baru.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebentar akan meninggalkan tempat ini. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersyukur buaya sudah pulih sehat. Buaya sudah sehat. Halo. Puji Tuhan. Semuanya sehat hari ini. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini beri kami berkat yang baru, kesehatan yang baru. Mengucap syukur buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu selama 1 minggu penuh. Dan kami percaya 1 minggu ke depan sampai kami beribadah kembali, Tuhan sudah ada di hari esok. Kami percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang mencukupi segala keperluanku dan keperluan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati seisi rumahmu. Harus setiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya Tuhan Yesus baik. Katakan amin.